Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah memberikan kemerdekaan bagi bangsa kita. Bukan hanya kemerdekaan bagi bangsa kita, Tuhan telah memberikan kemerdekaan bagi jiwa kita dengan memberikan anak yang tunggal untuk menebus setiap dosa kita, sehingga kita dimerdekakan dari dosa. Karena itu mari kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Bangkit berdiri, kita mau katakan, datanglah dan bertahta. Melukis cakrawala
bagi nama Tuhan. Haleluya, Jesus. Amin. Haleluya, Yesus. Tuhan, terima kasih Yesus. Layakan setiap kami. Haleluya, Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus di Indonesia ini Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, Kau berdaulat bagi bangsa kami. Kami rindu bangsa kami banyak yang mengenal Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Mari kita sama-sama katakan, Kau yang layak Tuhan kami tinggikan, Kau yang layak kami sembah pada pagi hari ini. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Kami rindu Tuhan melihat kemuliaan-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, padu kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesuslah Tuhan, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau yang layak kami sembah pada pagi hari ini Yesus. Oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu, terima kasih Yesus. Darah-Mu yang menyelamatkan setiap kami. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Sama-sama katakan, hati kami rindu Tuhan. Rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, padu
Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh menikmati kemerdekaan yang Kau anugerahkan bagi kami. Satu yang kami rindukan Tuhan, kami rindu Indonesia mengalami jamahan Tuhan. Kami rindu Indonesia mengalami lawatan Tuhan. Amin. Kami rindu melihat Indonesia penuh dengan kemuliaan Kau Tuhan. Yesus, haleluya Yesus. Mari pagi hari ini Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu atas Indonesia Tuhan. Kami berdoa bagi pulau yang paling terujung di Sumatera sampai yang paling ujung Tuhan di Papua. Mari lawatan Allah, lawatan daripada Tuhan memenuhi seluruh Indonesia, melawat Indonesia dengan kemuliaan-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa di Indonesia yang boleh mengenal Engkau dan datang kepadamu Tuhan. Karena itu yang kami rindukan Tuhan. Kami boleh melihat setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan, dan bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan.
mendengar setiap doa kami. Di Indonesia ini ada lawatan-Mu yang luar biasa. Ada kemerdekaan yang Kau berikan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih bagi bangsa Indonesia ini. Kami boleh ada di negara Indonesia ini. Semua itu karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersorak-sorai. Kami akan bersuka cita karena kami telah merdeka oleh kuasa-Mu Bapa, oleh kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami siap memuji, memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari percaya kita katakan amin. Haleluya. Kita percaya kita merdeka. Amin. Biarlah jiwa kita, hati kita juga boleh merdeka karena Tuhan Yesus Amin. telah mati bagi kita semua. Amin. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari kita sama-sama memuji dengan sukacita. Gereja Tuhan sekarang maju dalam kuasa Roh-Mu. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya
siapkan hati kita. Kita mendengar firman Tuhan. Mari kita memuji Dia, sebab Dia Allah yang layak. Dia Allah yang layak untuk disembah oleh segala bangsa. Bawa hati kita, bawa pikiran kita, bawa seluruh hidup kita untuk menyembah Dia pagi hari ini. Dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu.
pujian, syukur, kemuliaan bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Tangan tubuhannya bagi Dia. Hanya bagi Tuhan saja. Engkau yang bertata di atas seluruh pujian penyembahan kami pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dianggukan saja, dan biarlah Engkau saja yang dimuliakan ya Bapa. Kami buka hati kami sama-sama mau dengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu pagi hari ini memberkati seluruh kehidupan kami, seluruh jemaat Tuhan yang hadir, yang ikut beribadah bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Puji Tuhan. Sekali lagi puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Dan pada hari ini kita merayakan, bergembira, bersuka cita, mengucap syukur karena kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita tercinta. Dan tahukah saudara, banyak sekali pelajaran yang bisa kita pelajari dari peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ada banyak sekali peristiwa yang terjadi di dalam proses kemerdekaan Indonesia, dan itu banyak sekali pelajaran yang bisa berguna dan bermanfaat bagi kita. Di antaranya kalau kita mau belajar dari sejarah tentu saja mencatat bagaimana peristiwa-peristiwa yang ada menjelang dan sehubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Mungkin yang paling saudara ingat adalah sejarah peperangan yang terjadi di tahun 1825 sampai 1830. 1825 sampai 1830 biasanya orang ingat itu adalah perang Diponegoro. Perang Diponegoro ini adalah perang yang dilaksanakan oleh Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Tapi akhirnya Pangeran Diponegoro menyerahkan diri pada bulan April 1830. Dan dari perjuangan Pangeran Diponegoro yang luar biasa gigih dan ya sungguh-sungguh sepenuh hati, ternyata Indonesia belum merdeka. Indonesia belum merdeka, bahkan Pangeran Diponegoro yang ditawan. Ada perang lain, yaitu Perang Padri. Perang Padri atau dikenal dengan nama Perang Minangkabau 1803 sampai 1837. Ini melawan Belanda juga. Pemimpinnya adalah Tuanku Imam Bonjol. Saudara mungkin masih ingat
Ada 2 kali perang terjadi di sana. 1803 sampai dengan 1825, lalu 1831 sampai 1837 ada 2 kali perang Padri ini. Luar biasa, dahsyat. Banyak yang sudah menjadi korban di sana. Pukulan bagi Belanda juga luar biasa. Tapi akhirnya tuanku Imam Bonjol menyerahkan diri kepada Belanda pada Oktober 1837. Dan kita lihat Indonesia tetap belum merdeka. Ada peperangan lain yang dipimpin oleh Thomas Matulesi, dikenal dengan nama Kapitan Patimura. Perang Patimura ini 1817, sekitar itu juga tahunnya, di Maluku. Tapi tanggal 16 Desember 1817 Patimura dihukum gantung oleh Belanda. Pengorbanan yang luar biasa, maksimal, sudah perangnya maksimal, sungguh-sungguh, semangatnya sungguh-sungguh, dan luar biasa usahanya. Tapi Indonesia tetap belum merdeka. Dan pada akhirnya perjuangan para pahlawan nasional yang luar biasa ini masih banyak lagi ya, di banyak tempat. Saya tidak sebutkan satu demi satu pahlawan-pahlawan nasional kita. Itu belum berhasil memerdekakan Indonesia. Apa sebabnya? Pertanyaannya begitu. Karena peperangan ini dilakukan sporadis. Peperangan ini dilakukan sendiri-sendiri. Jadi daerah demi daerah masing-masing berontak dan perang kepada Belanda, dan Belanda dengan mudahnya menghancurkan dan membungkam segala gerakan pemberontakan Indonesia ini. Itu cukup lama dan cukup banyak jiwa yang menjadi korban di sana. Tapi pada akhirnya tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 ada sebuah kongres pemuda kedua di Batavia, waktu itu namanya, yaitu Jakarta saat ini, yaitu peristiwa yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda 1928. Bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ini adalah satu hal yang baru, karena selama ini masing-masing pemberontakan, perlawanan kepada penjajah dilakukan sporadis, dilakukan masing-masing dan tidak berhasil, walaupun semua pahlawan nasional ini sudah berjuang dengan maksimal. Tapi di tanggal 27, khususnya 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda memberi konsep yang baru, yaitu apa? Konsepnya kesatuan. Kesatuan pada waktu itu anak-anak muda, pemuda-pemuda berkumpul dan mereka menamakan sebagai Yong Java, Yong Sunda, Yong daerah-daerah semuanya. Dan ini adalah satu hal yang baru pada waktu itu, yang membuat sebuah konsep yang baru, di mana nantinya Soekarno bergerak secara diplomatis dan juga semua pejuang-pejuang yang lain dengan bersatu padu atas nama Indonesia, atas nama kesatuan Indonesia, mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita tahu kesatuan ini menjadi landasan baru bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia yang akhirnya berhasil merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, menyampaikan proklamasi kemerdekaan yang luar biasa. Setelah itu bukan berarti Indonesia sudah tenang. Indonesia masih berusaha digoyahkan, diserang, diganggu oleh tentara-tentara Belanda dan Inggris yang berusaha untuk kembali menguasai Indonesia. Tapi Indonesia sudah terlanjur bersatu. Dan Indonesia yang sudah terlanjur bersatu ini bahkan bisa merebut Irian Barat pada waktu itu namanya. Sekarang namanya Papua. Yang luar biasa, dan itu adalah satu hal yang dahsyat. Ketika persatuan itu muncul, kesatuan itu terjadi, maka akan menghasilkan kemenangan, keberhasilan.
Di dalam Alkitab ada sebuah kisah yang menarik pada kitab Keluaran. Kalau saudara membuka kitab Keluaran di sana, kitab Keluaran kita akan membaca Keluaran 17. Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan 13. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ini adalah kisah peperangan yang luar biasa dan sangat istimewa ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek. Di Rafidim dikatakan di sana. Ada strategi perang. Kalau peperangan selalu memakai strategi perang harusnya. Strategi perang ini aneh sekali. Bahkan tidak pernah masuk di dalam ilmu strategi perang. Strategi perang yang aneh ini digunakan dalam peperangan ini yang disebutkan tadi. Kita sudah baca dari ayat 8. Dari ayat 8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim, ayat 9-nya. Dikatakan di sana bahwa Musa menyuruh Yosua untuk memilih orang-orang yang bagi kita keluar berperang melawan orang Amalek. Lihat di sini. Peperangan tidak pernah dilakukan dengan orang sembarangan. Peperangan dilakukan oleh orang-orang yang dipilih. Pilihlah orang-orang bagi kita. Jadi bangsa Israel kan banyak, tapi tidak semuanya ikut berperang. Pilih orang-orang yang dipilih oleh Yosua untuk keluar berperang melawan orang Amalek. Ini masih biasa ini. Besok dikatakan Musa akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ini masih belum aneh, masih biasa saja. Mungkin Musa mau mengawasi dari atas bukit itu. Bagaimana jalannya peperangan? Ayat 10 mengatakan, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Yosua ini nurut loh pada Musa, tidak berontak, tidak mau-maunya sendiri. Peperangan ini harus dipimpin oleh pemimpin. Pemimpinnya di sini siapa? Musa. Dan Musa ini adalah sudah lanjut usianya. Dia sudah mungkin tidak bisa berperang. Yosua yang masih muda ini adalah pemimpin di lapangan perangnya. Tapi lihatlah, penting sekali ayat 10 mengatakannya. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Seringkali kegagalan itu muncul ketika orang-orang yang seharusnya menurut pada pimpinan, dia tidak menurut. Orang itu ketika ditanya, kenapa? Saya menurut kok Pak Andri. Ya betul, dari 10 perintah dia menurut 8 perintah. Yang 2 perintah lagi dia melawan, dia berontak. Mau disebut berontak juga nggak bisa ya, karena cuma 2 dari 10. Hanya 2 bagian dari 10 bagian dan 8 menurut kok gitu. Tapi pada dasarnya tidak seperti yang dikatakan pada ayat 10 di sini. Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Jadi kalau Musa mengatakan 10, ya 10 itulah yang dilakukan oleh Yosua. Yosua ini adalah seorang pemimpin yang sangat luar biasa karena dia mau dipimpin. Seorang pemimpin itu harus belajar mau dipimpin oleh sebelumnya, ya. Berperang melawan Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ini masih belum aneh. Ayat 11. Dan terjadilah, nah di sini
Ini satu hal yang fenomena yang aneh sama sekali. Apabila Musa mengangkat tangannya, Musa loh yang mengangkat tangannya, tidak ngapa-ngapain, Musa cuma mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tiba-tiba orang Israel lebih beringas, lebih kuat dan lebih berhasil menumpas orang Amalek. Tapi kan Musa manusia biasa ya, tangannya nggak bisa diangkat terus. Apabila ia menurunkan tangannya, mungkin karena capek ya Musa ya, lebih kuatlah Amalek. Tiba-tiba Amalek yang beringas dan menghajar orang Israel. Orang Israel babak belur, ada yang meninggal dan sebagainya. Ini adalah fenomena yang aneh. Strategi perang apa ini seperti ini? Di bawah sana Yosua berperang melawan orang Amalek bersama dengan orang-orang pilihan. Semuanya mematuhi perintahnya Musa, pengarahannya Musa. Tidak ada seorang pun yang melawan. Tapi Musa sebagai pemimpin ini juga punya keterbatasan. Ketika dia ngangkat tangan, bangsa Israel lebih kuat. Tapi dia capek, dia turun tangan, Amalek lebih kuat. Jadi gimana nih urusannya? Bagaimana caranya untuk memenangkan peperangan ini? Mungkin di bawah sana Yosua tidak terlalu tahu. Dia sibuk berperang dengan perang pedangnya dia. Tidak tahu terjadi bahwa ketika Musa ngangkat tangan maka bangsa Israel lebih kuat. Itu tidak dipahami mungkin. Tapi Musa melihat hal ini terjadi di depan matanya. Dia pengen ngangkat tangan terus, tapi keterbatasan kemampuannya dia nggak ada. Ayat 12. Maka penatlah tangan Musa. Iyalah, biasanya perang itu dari pagi sampai sore hari, sampai jam 6. Dari pagi hari sampai jam 6 sore. Penatlah tangan Musa. Kalau saudara mau rasain tangannya Musa gimana penatnya, coba saudara angkat tangan saudara dari jam 6 pagi. Dan jangan diturunkan sampai jam 6 sore. Ya itu penatnya sebegitu. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Siapa mereka? Ya orang-orang yang ada di sana. Mungkin Harun dan Hur juga yang mengangkat batu itu. Diletakkannya di bawahnya supaya Musa itu duduk di atasnya. Sudah duduk, yang penat masih tangannya. Tapi lumayanlah Musa sudah duduk. Lebih enak, lebih nyaman. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak, tidak turun sampai matahari terbenam. Jadi saudara lihat di sini. Yosua berperang di bawah bersama dengan tentara Israel. Sedangkan Musa yang tahu ada peristiwa yang luar biasa, tangan Musa diangkat, bangsa Israel kuat, menang. Kuatlah bangsa Israel. Ini menjadi satu hal yang harus bisa dilakukan oleh Musa. Tapi Musa tidak bisa melakukannya karena dia capek. Dan itu hal yang normal. Harun dan Hur mengambil inisiatif, ambil batu. Musa suruh duduk dan mereka berdua menopang tangan Musa, Harun dan Hur. Saya beritahu pada saudara, kalau Musa saja sudah capek, apalagi Harun. Loh kenapa kok bisa Harun lebih capek lagi? Lebih gimana? Harun tuh lebih tua dari Musa loh. Harun tuh kakaknya Musa, jadi lebih tua dari Musa. Kalau Musa saja sudah capek, apa Harun gak bisa capek? Harun bisa capek, tapi bayangan saya begini, dia nopang tangannya Musa pakai tangan kiri. Lalu tangan kirinya capek, dia ganti pakai tangan kanan. Ganti lagi tangan kiri, mungkin begitu skenarionya. Saya nggak tahu, nggak ditulis di dalam ayat ini. Tapi kira-kira seperti itulah. Harun tuh lebih tua loh dari Musa. Jadi di sini kita lihat ada sebuah kerjasama, ada sebuah kesatuan, kesatuan yang menghasilkan kemenangan. Ditulis kemenangannya pada ayat 13. Dikatakan di sana demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Apakah dengan Musa mengangkat tangan yang begitu luar biasa bisa mendatangkan kemenangan bagi Israel, lalu Yosua tidak perlu berperang? Yosua, kamu duduk aja. Tentara Israel, kamu duduk-duduk coba di bawah pohon. Asal Musa ngangkat, gelepar semua si orang-orang Amalek gitu. Musa turun tangan, orang Amalek kuat lagi gitu, misalnya gitu. Enggak. Sehingga perlu ditulis pada ayat 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Apakah ditulis di sini demikianlah Musa mengalahkan Amalek? Enggak.
Yang ditulis adalah demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Peperangan ini harus benar-benar dihadapi oleh siapa? Yosua bersama dengan tentara pilihannya. Yosua dan tentara pilihannya inilah yang maju di depan, ujung tombak paling depan. Dan Yosua dan tentara ini bekerja sama. Ada kerjasama karena apa? Mereka bersatu. Kalau tentaranya ini dikatakan sama Yosua, maju, tentara bilang nggak mau maju, enak aja lu nyuruh-nyuruh gua maju, gua capek tau nggak? Nggak berhasil menang. Apalagi kalau misalnya tentaranya pikir Yosua ini enak-enakan saja nyuruh, gua bunuh juga Yosua, dibunuh Yosua sama tentara Israel, ya nggak jadi menang. Tapi tentara Israel ini mau bersatu dengan Yosua sehingga mereka bekerja sama dengan baik. Lalu ketika itu juga ada kerjasama antara Musa dan Yosua. Karena apa? Karena Yosua menurut apa yang diperintahkan oleh Musa. Musa sendiri tidak punya pemikiran akan harus bagaimana nantinya. Apakah saya nanti di atas bukit itu saya harus mengangkat tangan supaya bangsa Israel menang? Hal itu tidak diketahui sebelumnya. Tapi ketika Musa, menang ternyata. Angkat tangan Musanya, menang. Coba sekarang kalau saudara nonton Persib lagi bertanding, terus saudara ngangkat tangan, Persib menang. Saudara turun tangan, Persib kalah. Saudara ngangkat tangan, Persib menang. Saudara mungkin dipasangi tongkat di sebelah tangan saudara supaya Persib menang terus. Dan ada pawai terus di kota Bandung. Luar biasa. Ini adalah hal yang luar biasa loh. Ini adalah sebuah kerjasama karena ada kesatuan. Kalau tidak ada kesatuan, tidak mungkin bisa bekerja sama. Masing-masing orang memikirkan urusannya masing-masing. Saya juga punya urusan Pak Andri. Emangnya cuma Pak Andri aja yang punya urusan. Saya juga punya urusan. Makanya saya nggak bisa Pak Andri. Kamu kan Yosua, ayo ini. Alah enggak Pak Andri, kan selama ini saya sudah ngikuti apa maunya Pak Andri, sudah saya jalani. Cuma yang ini saya enggak mau Pak Andri, enggak bisa. Itu yang seringkali membuat kegagalan. Karena apa? Karena tidak ada kerjasama. Karena tidak ada kesatuan yang benar-benar kesatuan. Kesatuan mungkin, tapi kesatuannya kesatuan bersama. Lain loh ya, kesatuan bersama. Kalau saudara naik lift, kan ada orang-orang lain di lift itu, kan saudara bersatu sama orang-orang itu. Tapi nggak ada kemenangan apa-apa kan? Karena kesatuannya itu kesatuan yang tidak terikat apa-apa. Kita belajar juga dari peperangan ini. Yosua dan tentara ada di bawah. Musa, Harun dan Hur ada di atas bukit. Yang namanya kesatuan kadang-kadang tidak perlu berada bersama-sama di dalam satu titik yang sama. Kadang-kadang kesatuan itu seperti yang digambarkan di sini. Harun dan Hur ada di bukit dan Yosua dan tentara ada di bawah. Tapi mereka punya kesatuan. Kesatuan ini masalah hati. Kesatuan ini bukan masalah posisi, bukan. Posisi saudara mungkin bisa bersatu berada di gereja ini. Tapi saudara bukan, hatinya nggak di sini, bukan milik gereja ini, bukan merasa bersatu dengan gereja ini. Saudara mungkin ada di gereja ini, tapi saudara hatinya tidak di sini. Sedangkan ada orang-orang yang saat ini ikut live streaming, yang tidak bersama-sama dengan kita di sini, tapi hatinya di sini loh. Taunya dari mana Pak Andri? Pak Andri bisa cuma duga-duga aja. Oh enggak loh. Ketika kita punya masalah tahun lalu soal keuangan, untuk sewa tempat, maka mereka ini orang-orang live streaming yang tidak pernah datang ke sini karena mereka orang luar kota, karena mereka orang luar negeri, mereka yang mengirimkan dana membantu kita untuk menyewa tempat di mana kita berada. Itu kan berarti hatinya mereka di sini, walaupun mereka tidak di sini. Mereka di sana, kita di sini, tapi hatinya menjadi satu. Kita sama-sama di sini, tapi hati kita tidak menjadi satu. Mungkin tinggal satu rumah, tapi kalau hatinya tidak menjadi satu, namanya bukan kesatuan. Tinggal kita di dalam satu gereja, kalau hatinya sudah tidak di sini, mau alasannya apa juga, mau diperhatikan bagaimana juga,
Pak Andri sih kurang merhatiin dia, makanya dia seringkali nggak ke gereja, kurang diperhatiin. Diperhatiin gimana juga percuma kalau hatinya nggak di sini. Sebaliknya, nggak perlu perhatian terlalu kekanak-kanakan kalau hatinya di sini, tetap di sini. Dia merasakan bahwa ini kesatuan saya. Apa sih perhatiannya sedemikian rupa sehingga kalau kita lihat ada kesatuan antara Musa dan Yosua, antara Yosua dengan tentara, antara Musa dengan Harun dan Hur. Musa dengan Harun dan Hur, Harun dan Hur bisa mikir gini loh, ngapain gua nopang tangannya Musa, nambah-nambahin kerjaan gua. Musa, bukan cuma kamu yang punya masalah, bukan cuma kamu yang gampang capek tangannya, saya juga, saya lebih tua dari kamu loh. Saya juga capek, saya juga punya masalah. Buat apa saya nambah-nambahin masalah dengan nopang tangannya Musa? Saya rasa ayat 13 ini bakal nggak ada. Karena ayat 13 ini mengatakan demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Dan saya beritahu pada saudara, ayat 13 ini menunjukkan catatan peperangan itu dicatat di situ bahwa Yosua mengalahkan Amalek. Tapi kita tahu sesungguhnya, Tuhan tahu sesungguhnya di belakang Yosua ada siapa. Di belakang Yosua ada kesatuan dengan tentara. Di belakang Yosua ada kesatuan dengan Musa. Di belakang Yosua ada kesatuan dengan Harun dan Hur. Di belakang Yosua ada tim. Jadi nanti ini kalau kita Natal, ya, kita mungkin mengadakan Natal nanti ini kalau Tuhan izinkan. Mengadakan Natal itu sukses gitu ya. Waduh, mungkin ketua panitianya dielu-elukan. Elu hebat, elu jago gitu, dielu-elukan ya. Lu luar biasa, lu dahsyat. Tapi orang nggak tahu di belakang ketua panitia itu ada kita semua yang bersatu, bekerja sama untuk menghasilkan sebuah Natal yang berhasil itu gitu ya. Loh, kok Pak Andri ini belum Natal kok sudah ngomong soal Natal berhasil, ya itu anggaplah nubuatan gitu ya, bahwa Natal nanti kita berhasil gitu ya. Tapi nggak ada yang ngamini ya, tapi nggak tahu ya. Mudah-mudahan sih mengamini ya. Natal nanti kita berhasil. Berhasil menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kerjasama. Kerjasama itu yang tidak mungkin dapat berlangsung kalau tidak ada kesatuan. Jadi kesatuan dulu. Saudara kalau melihat pembangunan ya, sebuah bangunan yang lantai 2 atau lantai 3 bahkan ya, atau lantai 2 lah, jangan terlalu tinggi ya, lantai 2 saja. Ketika lantai 2, di lantai 2 itu dibutuhkan bata, maka akan ada orang yang berbaris dari tempat penimbunan bata. Bata itu dibawa sama truk, ditaruh di satu tempat buat penimbunannya. Truk tuh nggak bisa masuk sampai ke dekatnya proyek, biasanya begitu. Karena di situ sudah banyak perancah, ada banyak barang-barang, nggak mungkin masuk situ. Taruh di situ. Nah dari tempat taruhnya bata itu sampai ke lantai 2, itu bata itu melalui apa? Melalui tangan. Tangannya siapa? Tangannya orang-orang yang saling oper-mengoper. Oper yang paling bawah langsung ngoper, lempar ke atas, lempar ke atas. Tapi semua arahnya sama. Enggak yang satu ngambil bata, lempar ke tempat lain, lempar tempat lain lagi. Enggak jadi bangunan itu. Sementara yang di lantai 2 nungguin, mana ini batanya kok enggak kesini, mana ini. Kerjasama. Kerjasama karena apa? Karena mereka satu kesatuan para tukang di bawah seorang mandor, dan mereka satu kesatuan di dalam sebuah proyek yang sama. Coba proyek mereka berbeda, mungkin satu membawa bata ke proyek ini, yang satu lagi membawa bata ke proyek lain. Tapi kerjasama itu tidak mungkin ada kalau tidak ada kesatuan. Dan kesatuan itu menjamin sebuah kemenangan. Kita akan melihat apa yang dikatakan pengkhotbah. Di dalam pengkhotbah ini ada satu nasihat yang sangat baik ya. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12. Pengkhotbah 4 ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ini adalah kesatuan.
Gambaran kesatuan. Ini tidak bicara soal 2 orang, 3 orang yang dapat bertahan, atau ayat ini kok ngomongin soal tali sih, hubungannya apa tali ini? Tapi benar ya, kalau seorang dapat dialahkan di sini, 2 orang kan dapat bertahan. Biasanya di dalam perayaan 17 Agustus ada tarik tambang. Coba bisa bayangkan tarik tambang ini, kalau tarik tambang ini di satu sisi itu ada beberapa orang, 5 orang lah katakanlah. Yang di sisi lain cuma 1 orang, rasanya bakal keseret tuh orang tadi ya. Mungkin kecuali kalau dia Simpson gitu ya, punya tenaga yang luar biasa. Tapi kalau dia berdua, dia lebih kuat. Coba dia bertiga, mungkin lebih kuat lagi. Mungkin kalau dia berlima, imbang lah. Terjadilah lomba tarik tambang. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Sehingga orang membuat tali. Saudara tahu tali kapal ya. Tali kapal zaman dulu tuh kalau orang di kapal itu selalu ada tali kapal, dan begitu merapat ke pelabuhan lalu lempar tali itu supaya diikat di sana, diikat di satu patok besi. Tali kapal itu dibuat dari apa? Zaman dulu nih ya. Dibuat dari rami. Rami itu lembaran-lembaran halus loh. Tapi bagaimana tali kapal ini bisa menahan kapal yang ditiup angin dan dibawa gelombang laut itu tidak terbawa oleh gelombang laut ke tengah laut. Bagaimana bisa nahan rami yang tipis itu? Karena rami yang tipis tadi dijalin dengan beberapa rami yang lain sehingga tidak mudah diputuskan. Bisa sih putus, tapi tidak mudah diputuskan. Itu adalah rumus kekuatan yang luar biasa. Di balik semua itu ada kesatuan. Karena kesatuan itu adalah penggabungan energi. Jadi energi saudara dengan energi saya, energi Musa, energinya Yosua, energinya tentara-tentara, Harun dan Hur, semua digabung jadi satu. Kesatuan itu juga adalah penggabungan kekuatan. Energi yang digabungkan, kekuatan yang digabungkan. Kekuatan yang digabungkan seperti tadi tarik tambang menjadi satu kekuatan yang patut diperhitungkan. Dan kesatuan itu juga membuat ya penggabungan dari kemampuan. Mungkin orang yang ini punya kemampuan yang berbeda dengan orang lain. Ketika bangsa Israel membangun tabernakel, itu dibangun oleh banyak orang. Dan masing-masing orang punya kemampuan masing-masing. Ada yang punya kemampuan untuk mengecor atau membuat emas. Dari emas perhiasan nanti dibuatnya menjadi emas yang dicor berupa berbentuk tanduk-tanduk emas di pinggiran dari sebuah mezbah dupa. Mungkin seperti itu. Atau mungkin keahliannya adalah menjahit. Karena tenda-tendanya itu perlu dijahit. Tenda-tenda ini perlu dijahit dengan rapi dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat di sana, tabernakel itu dibuat oleh begitu banyak orang yang kemampuannya dipersatukan sehingga membuat tabernakel. Kesatuan ini adalah menghasilkan energi, kekuatan dan kemampuan yang baru. Sebab sebelumnya belum pernah ada. Tukang jahit ini cuma bisa jahit. Tukang membuat emas tadi, kerajinan emas cuma bisa buat kerajinan emas. Tukang yang lain juga begitu. Masing-masing cuma punya itu. Tapi ketika dipersatukan, maka kesatuan ini mempunyai sebuah kemampuan yang baru. Begitu juga kita di gereja ini. Kita masing-masing mempunyai karunia yang berbeda. Punya kemampuan yang berbeda, punya pengalaman yang berbeda satu dengan yang lain. Kalau kita menjadikan satu semuanya, membuat sebuah kesatuan energi, kesatuan kekuatan, kesatuan kemampuan, maka kita mempunyai sebuah kemampuan yang baru, yang begitu kuat, yang begitu bisa membawa kita kepada kemenangan. Kita punya persoalan. Dan saya rasa semua orang hidup di dunia, gereja-gereja lain, saudara jangan kira gereja lain tidak punya persoalan. Saya sering kali ngobrol dengan teman-teman saya pendeta-pendeta, ada yang gerejanya besar, ada yang gerejanya kecil, ada yang gerejanya sedikit orangnya, ada yang gerejanya banyak orangnya. Masing-masing punya masalah sendiri-sendiri.
Tapi bagaimana mereka bisa mengatasi masalah mereka? Karena ada kesatuan. Kesatuan inilah yang membuat mereka bisa berada di dalam kemampuan yang baru dari semua pihak itu. Masing-masing mempunyai kemampuan yang baru. Kesatuan ini menggambarkan tidak adanya keterpisahan. Kalau sekarang yang satu tersinggung dengan yang lain, yang satu merasa kurang diperhatikan oleh yang lain, yang satu merasa kurang diperlakukan adil oleh yang lain dan sebagainya, sehingga merasa bahwa sudahlah, saya malas kerjasama di sini, saya malas berada di sini, saya nggak mau lagi berjemaat di sini dan sebagainya. Itu melahirkan keterpisahan. Keterpisahan itu tidak mungkin membentuk sebuah kesatuan, dan tidak ada kesatuan berarti tidak ada kemenangan. Kesatuan itu yang akan membawa kita ke dalam satu hal yang lebih luar biasa dan kadang-kadang sesuatu yang baru. Meskipun kesatuan itu mungkin adalah sesuatu hal yang tidak mudah dicapai. Karena Karena harus menyatukan pikiran. Makin banyak orang, makin banyak pikirannya. Ya, kalau saudara sekarang hanya berdua, saudara berdua tanya sama istri saudara atau tanya sama suami saudara. Sekarang kita mau pergi makan ini ke restoran, mau makan apa? Nah, saudara nanya ke istri saudara, ya pendapatnya dia satu. Kita lebih baik sekarang makan Chinese food, oke. Berangkatlah mereka berdua. Tapi setelah punya anak, anaknya masing-masing punya keinginan sendiri-sendiri. Yang satu sukanya pizza. Di Chinese food rasanya nggak pernah ada pizza. Jadi nggak bisa Chinese food, harus pizza. Jadi masing-masing yang lain lagi adalah mereka kesukaan, yang satu lagi ini adalah suka baca-baca macam-macam tulisan, sehingga mereka atau anak ini inginnya itu makan makanan yang serba sayur-sayuran. Tidak mau makanan yang ada dagingnya. Jadi harus ke tempat yang semuanya serba sayur. Jadi bukan pizza, bukan Chinese food. Sudah mulai susah milihnya. Nah, saudara bayangkan kalau seandainya begitu banyak orang, pikirannya masing-masing, pandangannya masing-masing, prinsip hidupnya masing-masing, perasaannya masing-masing, punya free will-nya masing-masing. Saudara punya free will, ya? Barusan ada yang cerita pada saya gini. Dia ajak istrinya, ayo ke gereja yuk. Enggak. Kenapa? Ya free will saya kan punya free will, saya kan boleh. Kata Pak Andri gitu. Jadi pengajaran soal free will ini menjadi sesuatu yang serba salah ya. Jadi bisa sesat jadinya ya. Apa saja bisa dibuat sesat kok. Apa saja bisa dibuat sesat. Kamu harusnya lepas dari dosa kamu. Kamu tahu nggak sih kamu berdosa? Hidup dalam dosa. Iya, saya tahu hidup dalam dosa. Ya, makanya kamu lepas dari dosa kamu. Enggak, kan saya punya free will. Saya masih senang dalam dosa saya. Jadi free will-nya tuh milih sesuatu yang sebetulnya bukan menjadi pilihan Tuhan gitu ya. Saya bayangin kalau Musa nyuruh Yosua, besok kamu berperang ya. Terus pagi-pagi bukan lihat Yosua mengumpulkan orang berperang. Yosua naik mobilnya dia, berangkat pergi ke kota yang lain. Loh, kenapa Yosua kamu kok pergi? Ya biarin, saya kan punya free will. Saya mau punya kehendak bebas saya sendiri. Iya, Musa nyuruh berperang silahkan, tapi saya nggak mau. Saya mau, ya nggak jadi menang. Jadi memang nggak ada kesatuan gitu loh. Jadi ya kuasa kegelapan, ingat ya saudara, kuasa kegelapan itu seringkali menggunakan hal-hal yang sifatnya memecah belah. Kuasa kegelapan selalu berusaha untuk memecah belah, bukan untuk menyatukan. Nanti kita lihat bagaimana sesungguhnya Tuhan Yesus berusaha menyatukan, tapi kuasa kegelapan berusaha memecah belah. Adam dan Hawa tidak pernah saling tuduh dan saling menyalahkan. Selama di Taman Eden, mungkin ratusan ribuan tahun di Taman Eden, nggak pernah. Tapi ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, maka Hawa menyalahkan ular dan Adam menyalahkan Hawa, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Jadi memang perpecahan terjadi. Sulit, memang tidak mudah untuk mencapai kesatuan. Harus ada apa di sana? Harus ada rendah hati.
ada rendah hati. Kalau tidak ada rendah hati, sulit sekali untuk membuat persatuan. Kesatuan di tengah rumah tangga, di tengah keluarga, di tengah suatu persekutuan, di tengah suatu perkumpulan. Ya, perbedaan apa ya antara persekutuan dan perkumpulan ya. Itu saya bawakan waktu kemarin di Rancamanyar ya. Bedanya apa sih persekutuan dan kita ini persekutuan atau perkumpulan gitu. Nah, harus rendah hati. Sebab kalau tidak rendah hati, masing-masing merasa harus dihargai, masing-masing merasa dirinya penting, itu sulit untuk mengadakan kesatuan. Harus saling menghargai satu dengan yang lain. Menghargai kelebihan orang lain. Saudara mungkin sering ya menghargai kelebihan orang lain. Mungkin sering saudara mengakui dan menghargai, menghormati kelebihan orang lain. Tapi hargai juga kekurangan mereka. Hargai juga ketidakmampuan mereka. Tidak semua orang mungkin sepandai saudara. Tidak semua orang sesempurna saudara. Dalam persekutuan, bukan persekutuan, kesatuan ini harus ada saling mengasihi. Kalau tidak ada saling mengasihi, kuncinya di sini adalah saling mengasihi. Kalau tidak saling mengasihi, sulit untuk menjadi satu. Kesatuan itu sulit. Kesatuan itu hanya sebuah wacana. Sebuah wacana yang indah. Seandainya Indonesia bersatu, seandainya maka Indonesia mungkin bisa merdeka gitu ya. Pada zaman dulu nih, sebelum kemerdekaan. Presiden Soekarno pernah berkata gini, pekerjaan saya untuk berperang melawan penjajah ya, atas nama bangsa Indonesia, kan seluruhnya bersatu ya, itu berat tapi mudah. Pekerjaan kalian penerus-penerus bangsa itu akan lebih sulit karena kamu akan berperang dengan bangsamu sendiri. Ya, itu salah satu ya kata-kata Presiden Soekarno zaman dulu. Pada waktu itu kita belum merasakan karena semuanya masih ada irama kesatuannya. Tapi mulai muncul ya saling fitnah, saling tuduh dan sebagainya. Mungkin kalau saudara yang sudah umurnya sudah banyak gitu, mungkin masih ingat ya. Bagaimana tahun 1966 ya, sekitar itu ya. Saya waktu itu masih SD dan disuruh pulang sama guru. Pulang. Kenapa? Karena terjadi gerakan pembunuhan jenderal-jenderal katanya di Jakarta. Saya masih SD. Ya kita anak SD sih senang aja, diliburkan senang aja. Tapi keadaan negara tegang. Dan sekarang ini dalam kondisi merayakan kemerdekaan Indonesia di dua tempat, Istana Negara di Jakarta dan Istana Negara yang ada di Kalimantan, dua tempat ya. Jadi satu hal yang sebagian menjadi resah gitu ya. Ya kita nggak bahas itu. Tapi inilah satu hal yang sulit sekali. Ketika kesatuan itu sudah terjadi, sulit untuk menjaganya. Untuk mencapai kesatuan sulit. Mau menang nih, dan sulit lagi untuk menjaga kesatuan. Karena itu kita perlu sekali untuk menyadari bahwa kesatuan ini sebetulnya apa yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara baca pada Korintus, 1 Korintus di sana ya, maka saudara akan mengerti bahwa kesatuan ini adalah pengajaran Tuhan Yesus. 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14, lalu nanti ayat 27 terakhir. Satu Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 14. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saya pernah ditanya begini oleh rekan hamba Tuhan. Pak Andri, nanti kira-kira yang di surga itu ada berapa banyak gereja? Gereja mana aja Pak Andri yang bakal masuk surga menurut Pak Andri? Saya bilang saya yakin nih,
bukan menurut saya nih, saya yakin betul. Di surga cuma ada satu gereja. Gereja mana aja? Makanya kalau di dalam pengakuan iman tuh ada gereja yang kudus dan am. Am itu artinya satu. Tuhan Yesus sebagai mempelai pria, masih ingat saudara ya. Dan gereja sebagai mempelai wanita. Berapa banyak mempelai wanitanya? 1000. Ada 1000 gereja gitu yang akan menjadi mempelai wanita Tuhan Yesus? Enggak. Hanya ada satu. Satu mempelai wanita, itu namanya gereja Tuhan. Kalau kita tidak melebur di dalam gereja Tuhan itu, kita di luar gereja Tuhan, mungkin kita nanti jadi salah satu calonnya mempelai wanita surga. Tapi Tuhan Yesus nggak mau punya istri dua. Tuhan Yesus nggak mau punya istri dua loh. Saya pelajari itu Tuhan Yesus maunya punya istri satu, yaitu gereja Tuhan. Saya pernah katakan kan, Tuhan Yesus tidak pernah menikah dengan bayi, tapi dengan wanita dewasa. Jadi gereja Tuhan itu harus orang yang dewasa rohani. Dan orang yang dewasa rohani ini harus masuk menjadi satu kesatuan gereja Tuhan, yaitu apa? Yang kudus dan am. Kudus itu berarti dikhususkan bagi Allah, dan am adalah satu. Siapa yang menyatukan? Siapa yang menyatukan kita dengan organisasi-organisasi gereja lain yang tidak sama dengan kita? Organisasinya berbeda, cara baptisnya berbeda, dan sebagainya. Siapa yang akan menyatukan? Yang menyatukan adalah Tuhan Yesus. Ayat 27 ini mengatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita ini semua adalah anggota dari satu tubuh Kristus. Nah, apa artinya? Saudara kalau belajar firman Tuhan tuh, belajarlah sampai kepada apa sih sesungguhnya, konsep apa yang akan diterapkan Tuhan. Yang mungkin sebuah konsep yang baru, seperti tadi Musa mempunyai strategi perang yang baru gitu ya. Apa konsep yang baru di sini? Konsep yang baru ini adalah kesatuan. Kesatuan bukan kesatuan seperti yang dilakukan oleh Sumpah Pemuda. Itu juga bagus ya buat Indonesia ya. Tapi buat kerajaan Allah, kesatuannya bukan kesatuan Sumpah Pemuda. Bahwa kita harus berbahasa satu. Bahasa apa? Bahasa roh. Makanya kita harus punya bahasa roh, semua seragam semua. Siapa yang belum bisa bahasa roh, sini kursus sama saya. Biaya kursusnya sekian. Oh, itu bukan bahasa roh malahan. Bukan kayak gitu. Enggak seperti Sumpah Pemuda di tahun 1928. Enggak. Bagi kerajaan Allah adalah kesatuan di dalam Kristus. Jadi kalau ada gereja-gereja yang menolak Kristus, sudah pasti dia itu tidak akan bersatu dengan gereja-gereja yang menerima Kristus. Logis kan? Dan sekarang Kristus itu menjadi kesatuan bagi kita. Nah, kalau orang-orang menolak Kristus, mau menjadi satu dengan Kristus, nggak masuk akal. Mereka tidak akan menjadi satu dengan Kristus. Siapa Kristus menurut Anda? Menurut saya Kristus adalah malaikat. Apakah Kristus anak Allah? Oh, Allah tidak beranak. Apakah Kristus Allah? Oh, bukan. Kristus bukan Allah. Nah, pengajaran-pengajaran seperti itu ya tidak akan bisa menjadi satu sampai kapan juga dengan Kristus yang sebenarnya menurut Alkitab. Oh, si Pak Andri ini ngerasanya paling benar Pak Andri, semua paling benar Pak Andri. Enggak loh. Kita itu berdasarkan Alkitab. Alkitab yang paling benar. Dan kalau kita belajar Alkitab yang paling benar, kita sendiri dikoreksi oleh Alkitab ketika kebenaran kita ini belum sempurna. Kadang-kadang kita sudah benar, cuma yang kita pahami ini masih global, belum detail. Maka Allah tuh menunjukkan, ayo kamu belajar lagi Alkitab. Makanya seorang hamba Tuhan, walaupun dia sudah berkhotbah puluhan tahun, dia tetap perlu untuk belajar Alkitab. Karena di situ ada kebenaran yang makin sempurna dan makin sempurna dan makin sempurna. Saya sendiri mengkoreksi berapa banyak uraian tentang akhir zaman yang sudah saya bawakan dari tahun 1996 sampai dengan hari ini. Berapa banyak yang saya koreksi yang lalu-lalu.
Saya koreksi. Karena apa? Karena setelah saya belajar Alkitab lebih jernih lagi. Salah sih enggak ya, yang lalu salah enggak. Cuma kurang tajam. Kurang mengarah kepada arah yang tepat. Masih abu-abu gitu. Di Alkitab tidak pernah ada yang abu-abu, nggak pernah ada yang ya dosa sih tapi ya benar juga, nggak ada yang seperti itu, dosa atau benar, itu aja. Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus nih kita dipersiapkan untuk menjadi satu, menjadi kesatuan. Kesatuan itu adalah prinsipnya Tuhan Yesus seperti yang kita baca di ayat 27 ini. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Tidak dibalik loh. Kamu, okelah kamu anggota. Kamu anggota juga. Kamu, okelah anggota. Kamu anggota. Yuk anggota-anggota ini pada guyup semua. Namanya paguyupan anggota tubuh Kristus. Tuhan Yesus mengawali dengan apa? Firman Tuhan, kamu semua adalah tubuh Kristus. Berapa banyak tubuh Kristus? Satu. Jadi kalau kita nanti masuk surga harus menjadi satu tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan di sana. Kita akan membentuk sebuah kesatuan seperti yang Tuhan Yesus harapkan. Sementara kita di dunia ini, di gereja lokal kita, Tabernakel Kasih, kita tidak mau menjadi satu, merasa tidak sehati, hatinya tidak di sini, sulit untuk menjadi satu. Saya tidak bisa maksa, kamu jadi satu dong, kamu harus di sini hatinya dong. Saya berkali-kali mengingatkan ya, sekarang ini akhir zaman. Dan sekarang ini akhir zaman ini sekarang adalah fase ya seleksi. Ini sekarang fase seleksi nih. Mana yang mau sungguh-sungguh jadi tubuh Kristus, mana yang cuma euforia. Saudara mesti tanya pada diri saudara sendiri. Kenapa saudara pergi ke gereja ini? Kenapa saudara pergi ke GPKDI Tabernakel Kasih? Kenapa saudara pergi ke sini? Kalau saudara ke sini tujuannya adalah untuk menjadi satu dengan tubuh Kristus yang benar berdasarkan firman Tuhan, inilah tempatnya, cocok. Tapi kalau saudara punya tujuan-tujuan lain, nanti saudara kecewa. Saya beritahu, hari ini saudara belum kecewa mungkin, masih memenuhi, oke, masih memenuhi. Tapi nanti suatu ketika saudara kecewa, karena proses seleksi ini berjalan. Kalau saya doa, tiap kali saya berdoa, saya minta Tuhan, saya mohonkan, minta supaya 100% dari jemaat, aktivis, ya, pengerja, diaken, dan hamba-hamba Tuhan di GPKDI Tabernakel Kasih, 100% diangkat ke awan-awan. Saya mintanya seperti itu. Nah 100% ini ya mungkin saudara mengatakan ya puji Tuhan itu doanya mesti memang begitu seorang gembala, seorang pemimpin. Tapi itu doa berbahaya loh. Berarti orang-orang yang sekarang ini yang tidak akan diangkat ke awan-awan pada saat Tuhan Yesus datang nanti, ini sama Tuhan dipindah-pindahkan, digeser. Bisa begitu loh. Oh si Pak Andri ini nyumpahin orang, enggak nyumpahin loh saya, enggak nyumpahin. Cuma itu harapan normal dari seorang gembala. Enggak ada gembala yang minta gini, Tuhan saya minta Tuhan supaya 10% saja Tuhan dari jemaat ini Tuhan yang masuk surga. Kenapa kok 10% Tuhan nanya? Ya kan mereka cuma ngasihnya 10%, persepuluhan. Gak ngasih 100%. Ya gak ada urusannya dengan itu. Gak bisa. Itu bukan gembala itu. Tuhan sendiri mengatakan begini, karena demikian kasih Allah akan dunia ini. Berarti Tuhan sendiri menginginkan apa? 100% manusia. Dari sejak Adam dan Hawa sampai dengan bayi terakhir yang lahir di dunia ini, 100% masuk surga. Itu keinginan Tuhan yang tidak akan tercapai.
yang tidak akan terpenuhi. Karena apa? Ya tadi, ada free will. Dan free will itu tidak digunakan untuk hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi free will itu digunakan untuk hawa nafsunya sendiri, untuk pikirannya sendiri. Sudah pikirannya salah, diikuti dengan tindakan yang salah, akhirnya ya berantakan hidupnya. Kalau ngomong gini, Pak Andri ini nyumpahin. Enggak, ini memberi peringatan. Ingat loh ya bagi saudara, ini saya tuh memberi peringatan. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya salah kalau tidak memberi peringatan. Saya memberi peringatan begini kepada saudara dan juga kepada diri saya sendiri. Seperti Rasul Paulus, jangan sampai saya nanti pada akhirnya tidak diterima, saya sendiri ditolak. Kata Rasul Paulus begitu. Penting itu, penting menyadari itu karena kita sudah di akhir zaman. Ya kemarin saya cerita sama Hansen sama Sufi. Saya tuh mempelajari pelajaran-pelajaran agama-agama lain gitu ya. Sekarang-sekarang ini maksudnya. Ternyata surprise saya. Karena apa? Semua agama menyatakan bahwa sekarang adalah akhir zaman dengan versi mereka masing-masing. Tapi tidak ada yang ngomong bahwa oh bukan, ini bukan akhir zaman, nggak ada. Semuanya katakan ini akhir zaman. Tapi akhir zaman mereka versinya berbeda ya dengan kita. Tapi surprise saya. Dan dari situ kita lihat, sama seperti semua orang bisa merasakan adanya Allah, maka sekarang, tapi tidak semua orang bisa sampai kepada Allah ya. Yang mau sampai kepada Allah ya harus melalui jalan yang namanya Yesus. Sekarang semua orang bisa merasakan ini akhir zaman. Akhir zaman yang luar biasa. Sampai film kartun bisa jadi peramal. Saudara pernah tahu gak film kartun yang jadi peramal? Ramalannya di situ talk chair. Hebat. Ini adalah hal-hal yang terjadi. Berbeda dengan prinsip iblis, setan, kuasa kegelapan. Prinsip Tuhan Yesus adalah kesatuan. Prinsip iblis, setan, kuasa kegelapan apa? Selalu menimbulkan apa? Pertengkaran. Jadi orang yang sudah jadi satu ini saling diadu pikirannya, saling diadu perasaannya, berantem mereka, dor, pecah, cerai. Selalu menimbulkan apa? Perpecahan, perceraian. Makanya kenapa kok gereja tidak pernah, gereja kan selalu mengadakan pernikahan. Ya kan ada kan pemberkatan pernikahan, ada pemberkatan perceraian? Enggak ada. Jadi perceraian, oke, sebelum bercerai ngadep dulu ke pendeta, terus didoain. Kamu suami, sekarang bukan suami lagi. Kamu adalah duren, duda keren. Kamu berangkat ke sana. Dengan diiringi oleh Tuhan, kamu akan diberkati oleh Tuhan. Hai kamu, apa janda apa ya istilahnya? Kamu berangkat ke sana, kamu diberkati oleh Tuhan. Udah, daripada kalian berantem, saling bunuh lagi. Udah lebih cerai aja. Tuhan gak pernah ada konsep cerai. Walaupun jelas-jelas nih, kasusnya misalnya kasus salah kawin. Salah kawin bisa loh. Baru sadar setelah bucinnya hilang. Kan bucin kadang-kadang itu singkatan dari budak cinta ya buat anak muda. Tapi buat orang-orang yang sudah tua mah buaya cinta. Hati-hati. Saudara dapat bucin bukan budak cinta tapi buaya cinta. Hati-hati. Jadi kemana saja dia jatuh cinta si buaya ini gitu. Buaya suka menerkam tapi kulitnya mahal harganya. Jadi mesti dikuliti saja. Iblis, setan, kuasa kegelapan selalu mengadakan apa? Permusuhan. Sehingga peperangan terjadi. Bangsa Israel itu ya, walaupun belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi mereka punya Taurat. Dan mereka sudah dididik oleh Tuhan melalui Taurat. Mereka sebenarnya tidak ingin bermusuhan. Masalahnya bangsa lain yang bermusuhan dengan bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel harus membela diri, harus bereaksi. Terjadilah peperangan. Permusuhan ini memunculkan apa? Pertikaian.
Orang ya gara-gara ya support sepak bola. Ini saya ngalami loh. Support sepak bola itu bisa saling pukul dan saling bunuh dengan orang lain yang tidak ada urusannya dengan kita, kenal pun enggak. Itu banyak di berita sekarang kan. Begitu keonaran terjadi. Zaman dulu waktu saya masih remaja, waktu masih jadi anak jalanan pada waktu itu, kami anak-anak Malang nih, kota Malang, tidak boleh ngelihat sepeda motor huruf L atau mobil huruf L, nggak boleh. Plat nomornya L. Sebab pasti akan kita pukul pakai kayu sehingga kacanya pecah atau orangnya celaka. Kenal juga enggak, dia punya salah apa sama kita? Enggak punya salah apa-apa. Cuma gara-gara Arema Malang harus menang lawan Persebaya. Persema Malang pada waktu itu masih Persema, belum Arema. Persema Malang harus menang lawan Persebaya. Loh, yang menang itu juga bukan kita loh yang angkat piala. Jadi itu adalah kuasa kegelapan yang menimbulkan apa? Permusuhan, pertikaian. Musuh sebetulnya kalau musuh, kita mau cari musuh gampang. Kita musuhi orang gampang. Saudara kalau naik lift ya, saudara mau musuhi orang, coba saudara injek keras-kerasnya orang di sebelah saudara, kakinya, juret gitu. Dia marah pasti. Udah saudara injek, saudara tempeleng, plok gitu. Terus saudara ludahi, trot gitu. Pasti dia marah. Gampang, aduh. Gampang banget. Coba saudara nginjili orang itu. Susahnya luar biasa. Nyari masalah itu gampang. Tapi ingat, ini semua ya ada unsur perbedaan prinsip yang berbeda antara Tuhan Yesus yang mau kesatuan dengan prinsip iblis, setan dengan kuasa kegelapan. Sekarang seleksi. Kita mau masuk di barisan mana nih? Apakah kita masuk di barisan yang dipengaruhi oleh prinsip iblis, setan dan kuasa kegelapan, atau kita masuk di prinsipnya Tuhan Yesus yang kesatuan? Saya kok kurang rendah hati ya? Oke, saya rendahkan hati saya supaya kesatuan terjadi. Saya kok kurang menghargai orang lain? Oke, saya mulai sekarang belajar menghargai supaya kesatuan terjadi. Saya kok kurang mengasihi ya? Saya belajar mengasihi supaya kesatuan terjadi. Saya kok kurang memberi ya? Sekarang saya mau memberi supaya kesatuan terjadi. Saudara harus memikirkan hal ini. Supaya apa? Supaya kita menang. Kita itu bukan cuma GPKDI Tabernakel Kasih, tapi gereja Tuhan di akhir zaman itu menang. Dirgahayu Republik Indonesia, selamat hari kemerdekaan. Puji Tuhan, amin. Ya, kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya mau mengajak kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita nyanyikan dengan penuh hormat, sikap hormat dan sungguh-sungguh keluar dari dalam hati kita. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangun
masuk dalam doa untuk Indonesia. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk Indonesia yang sudah Engkau merdekakan 79 tahun. Ini adalah kasih kemurahan Tuhan bagi bangsa kami Indonesia yang sudah berupaya bertahun-tahun meraih kemerdekaan. Walaupun gagal karena belum ada kesatuan, tapi ketika kesatuan itu muncul, maka kesatuan itu membawa kemenangan bagi kemerdekaan Indonesia. Dan kami, bangsa Indonesia, boleh mendengarkan Presiden Soekarno yang membacakan akan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang ya Bapak, kami harus mempertahankan kesatuan ini bagi bangsa kami, supaya bangsa kami ini tidak terjadi perpecahan yang melemahkan. Tolong ya Bapak, agar bangsa Indonesia ini Tuhan jaga hatinya. Semua orang yang ada, rakyat, pemimpin yang ada di bangsa kami ini, Tuhan ikat menjadi satu kesatuan untuk benar-benar membela, berjuang, bekerja, mengupayakan kemajuan, kemenangan bagi bangsa kami Indonesia. Di masa-masa mendatang Tuhan, dunia sedang menghadapi situasi-situasi yang berat di bidang ekonomi, di bidang teknologi, di bidang sosial budaya, di bidang politik. Situasinya sedang bergulung demikian rupa menuju ke kondisi yang lebih lama, mungkin akan menjadi lebih buruk dan lebih berat. Tapi kami mau ya Bapak, kami berdoa untuk Indonesia, agar Indonesia tidak tergulung dalam masalah-masalah dunia ini Tuhan. Tolong agar para pemimpin kami yang sudah Tuhan tentukan, dari presiden, wakil presiden, sampai dengan pemimpin-pemimpin di bagian-bagian daerah, semuanya Tuhan, Kau berikan hati yang takut pada Tuhan, yang hati yang sungguh-sungguh menjadi satu dengan yang lain untuk kemajuan dan kepentingan bangsa Indonesia. Tolong ya Bapak, agar tidak ada kepentingan pribadi yang muncul dan diperjuangkan oleh siapapun juga di negara ini, selain kepentingan bersama bagi kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menumpangkan tangan atas bangsa Indonesia. Biarlah bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Dan bangsa Indonesia dibukakan pintu hati mereka masing-masing. Setiap orang yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bangsa kami Indonesia diselamatkan oleh kasih kemurahan Allah yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pakai kami ya Bapa untuk menjadi terang dunia, garam dunia, terang Indonesia, garam Indonesia Tuhan, untuk menjadi alat kerajaan Allah, membawa bangsa kami Indonesia masuk ke dalam surga karena Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, biarlah semua yang baik, semua yang memang adalah merupakan berkat Tuhan, itu dicurahkan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, patahkan dan hancurkan semua rencana dan usaha setan iblis, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga, yang datangnya dari manapun juga, yang mau mengacaukan, mengganggu, mau merusakkan bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong, biarlah Engkau sendiri yang akan terus mengawal bangsa kami Indonesia ini. Kami juga serahkan akan negara kami. Kami juga serahkan akan kota kami. Kami mau serahkan juga akan gereja kami. GPKDI Tabernakel Kasih kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Satukan kami Tuhan, agar kami punya kesatuan hati, sehingga kami boleh benar-benar mengalami kemenangan, karena ada kerjasama yang sangat baik, sangat utuh, sangat masif, karena kesatuan di antara kami yang ada di GPKDI Tabernakel Kasih. Mari Tuhan, hamba-Mu meminta, biarlah 100% dari jemaat, aktivis, pengerja, diaken,
dan para hamba Tuhan di GPKDI Tabernakel Kasih diangkat ke awan-awan pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan kami menjadi gereja Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, menyatu dengan gereja Tuhan yang kudus dan am. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah nanti setelah ibadah ini, tolong mereka yang kemarinnya dapat undangan dari Ibu Lian untuk bisa hadir dalam pertemuan, bisa tinggal untuk kita membahas tentang apa yang akan dibahas nanti oleh Ibu Lian sebagai diaken bagian pelaksanaan kegiatan. Lalu pengumuman kedua, Saudara David Sugiarto yang seringkali dulu membantu kita di dalam main musik di sini, seringnya memegang bagian bass, itu mengalami kondisi sakit yang parah dan akhirnya dipanggil pulang oleh Tuhan tadi malam, kurang lebih jam 8 malam. Dan sekarang disemayamkan di Bumi Baru 2 Ruang D. Bagi saudara yang ingin berangkat bersama-sama, kita nanti bisa berangkat bersama-sama setelah pertemuan, tapi setelah pertemuan bukan setelah ibadah. Dan biasanya saudara hari Minggu suka jajan-jajan dulu kan, tidak bisa jajan karena ini bukan hari Minggu, ini hari Sabtu. Dan saya ingatkan, hari ini Sabtu, besok Minggu ibadah raya. Jadi besok saudara jangan menganggap bahwa kan kemarin sudah ibadah. Ya, ini kenaikan sampai ke perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Besok itu ibadah raya, saudara harus datang ibadah raya. Ibadah raya aja nggak mau datang, gimana mau kesatuan? Coba kita satu, doa bersama di sini, puji Tuhan bersama, dengar firman Tuhan bersama. Ya, datang ya besok ya. Kalau dulu tidak sadar ya, sekarang lah sadar ya. Kan udah akhir zaman. Jadi ini pengumuman soal Pak David Sugiarto. Saudara mungkin masih ingat ya. Ya, beliau bukan jemaat di sini, memang bukan jemaat di sini, tapi suka melayani di sini. Ya. Pengumuman yang lain adalah jangan lupa bahwa besok kita juga akan mengadakan satu acara gabungan persekutuan pria, wanita, dan The Lantern, juga kebaktian anak, bersama bergembira. Coba judulnya sudah kesatuan ini, kesatuan bersama bergembira. Jadi tidak ada yang sedih, tidak ada yang kecewa dan sebagainya. Loh, saya kok cuma dapatnya emping pojok kopi gitu, yang lain kok dapat televisi gitu. Jangan ya, jangan kecewa. Enggak ada. Ya, besok setelah ibadah kita akan adakan acara bersama di sini. Adakan acara bersama di sini, kita bergembira bersama ya. Lalu saya ingatkan juga Zoom Jumat. Zoom memahami ayat-ayat Alkitab akan dimulai kembali nanti pada Jumat ini. Dan seperti biasa jam 7 sampai dengan 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Saya harap saudara bisa ikut hadir ya. Paling tidak saudara dengarkan aja apa yang dibahas di sana. Di sana tuh acaranya santai, kita boleh bahas, kita boleh tanya jawab, boleh tanya, yang jawab nggak harus saya, yang jawab siapa saja, yang kira-kira bisa jawab, yang kira-kira bertanya, silahkan mau bertanya, silahkan. Nanti kita supaya lebih paham lagi tentang ayat-ayat firman Tuhan ya. Ya, kita pasti diberkati dengan hal ini. Saya rasa itu saja pengumuman hari ini. Dan besok kita ketemu ibadah raya. Jangan lupa. Dan jangan pura-pura lupa. Saya tahu saudara pandai. Jadi jangan pura-pura lupa. Terima kasih. Puji Tuhan, kita telah diberkati lewat firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Bagi setiap jemaat yang ada di tempat ini dapat memberikan persembahannya dengan cara memasukkannya ke dalam kantong-kantong yang sebentar akan diedarkan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming dapat memberikan persembahannya dengan cara mentransfernya ke nomor rekening yang tertera di layar saudara-saudara sekalian. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya dan menggenapi firman-Nya.
mengucap syukur pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kami semua. Firman-Mu yang sudah disampaikan, Tuhan sendiri memberkati dalam seluruh kehidupan kami sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Dan persembahan yang sudah dibawa di hadapan Tuhan juga berkati dalam seluruh kehidupan jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini dan kami akan buka hati kami bersama-sama dan kami mau terima berkat daripada Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, berkat yang berkelimpahan memenuhi seluruh hidupmu, keluarga, menantu, anak cucumu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu akan dibuat berhasil oleh Allah. Hikmat, kebajikan dan kemurahan hatinya menyertai setiap langkahmu kemanapun engkau pergi, mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Ya, silakan duduk Bapak dan Ibu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.